Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam takjub, takwa, kreatif, hijau, dan berprestasi. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2 tentang materi IPA dan PPKN. Silakan anak-anak untuk membuka buku cetak tema 7 subtema 2. Nah, materi IPA kita akan belajar KD 3.7 dan 4.7. Dan materi PPKN kita akan belajar KD 3.3 dan 4.3. Pada materi IPA pembelajaran 1, kita akan belajar tentang kalor mengubah suhu benda. Anak-anak pasti sudah tidak asing ya dengan kalor itu apa. Jadi kalor juga bisa didefinisikan sebagai energi panas. Nah, untuk kita bisa tahu adanya kalor pada benda, kita bisa melakukannya dengan cara mengukur suhu benda tersebut anak-anak. Kita jadi tahu nih, benda ini termasuk dalam suhu yang tinggi ataupun dalam suhu yang rendah. Nah, kemudian kalor ini yang dimiliki oleh benda juga bisa berubah-ubah anak-anak, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Nah, contoh peristiwa dari adanya perpindahan kalor adalah pada percampuran air panas dengan air dingin. Nah, pastinya setelah air panas dicampur dengan air dingin akan menjadi air hangat. Anak-anak pasti sudah tidak asing ya. Bahkan sering nih ketika misalnya kondisinya udaranya dingin pagi-pagi, kemudian pasti anak-anak akan mencoba untuk bisa mandi dengan air hangat. Nah, kenapa air panas ketika dicampurkan dengan air dingin ini menjadi hangat? Karena suhu rendah pada air dingin ini akan meningkat setelah menerima panas dari air panas yang bersuhu tinggi anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 ini kita akan mencoba melakukan percobaan yang berkaitan dengan kalor bisa merubah wujud benda. Nah, silakan anak-anak bisa dibuka ya, buku cetak halaman 87. Di sini ada percobaan tentang kalor yang bisa merubah wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, silakan diperhatikan dari tujuan percobaannya, kemudian alat dan bahannya. Salah satu yang dibutuhkan yaitu es batu. Anak-anak pasti sudah tidak asing ya dengan es batu. Nah, kemudian cara kerjanya kalian bisa amati di halaman 88 ya anak-anak. Kemudian kita coba langsung ke langkah-langkahnya ya. Jadi anak-anak silakan keluarkan es batu dari freezer bagi yang ada ya. Kemudian anak-anak silakan pecahkan es batu itu menjadi ukuran yang kecil. Setelah itu hasil pecahannya ini silakan diletakkan di mangkok atau piring. Nah, setelah itu mangkok atau piring yang berisi es batu berukuran kecil silakan dipanaskan di bawah terik matahari selama 5 menit. Nah, setelah itu anak-anak amati apa yang terjadi pada es batu tersebut. Selamat mencoba anak-anak. Sekarang kita lanjutkan di pembelajaran 5 tentang penguapan. Jadi kita akan coba membuktikan bahwasanya kalor juga bisa mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Nah, penguapan itu apa sih? Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Nah, contohnya apa? Contohnya ini adalah merebus air sampai mendidih dari cerek. Nah, anak-anak bisa amati ya, ketika ibu kalian merebus air sampai mendidih, apa yang terjadi? Nah, setelah beberapa menit ternyata keluar asap putih dari mulut cerek tersebut. Nah, asap putih inilah air yang terkena panas berubah menjadi
uap air. Nah, contoh lain dari perubahan wujud penguapan ini apa sih? Nah, yang pertama, bensin ketika dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis karena terkena udara. Kemudian nomor 2 contohnya adalah minyak kayu putih yang dibiarkan di dalam botol terbuka dalam waktu lama juga akan berkurang isinya karena sama terkena udara. Nah, selanjutnya adalah nomor 3 yaitu baju basah akan kering ketika dipanaskan di bawah panas matahari. Nah, akhirnya tentang IPA kita sudah selesai ya anak-anak. Jadi yang perlu kalian ingat ini adalah kalor ini ternyata bisa merubah wujud benda, baik dari padat menjadi cair ataupun dari cair menjadi gas ataupun sebaliknya. Seperti itu anak-anak. Pembelajaran selanjutnya kita lanjutkan di materi PPKN. Silakan untuk dibuka buku cetaknya juga ya anak-anak. Nah, di pembelajaran 3 ini tentang indahnya hidup berbineka. Anak-anak coba perhatikan gambar tentang Garuda Pancasila. Di bagian kitanya tertulis Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, anak-anak harus bisa menerapkan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya nih ya, ketika kamu punya teman yang berbeda kepandaian misalnya ataupun agama, tidak boleh saling membeda-bedakan ataupun harus tetap saling menghormati dan menghargainya. Nah, anak-anak, ketika kamu mencoba menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu tidak perlu meniru temanmu biar kamu itu terlihat sama, tidak perlu. Cobalah untuk tetap jadi dirimu sendiri, karena ketika kita menyadari adanya perbedaan, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat ada gambar di masyarakat di mana saling membantu untuk bergotong royong. Ini adalah tentang indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Jadi, ternyata kita ini adalah makhluk sosial anak-anak. Kita tidak bisa hidup sendiri karena kita membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya nih, untuk bisa menjaga keamanan masyarakat. Jadi, setiap anggota masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan ronda sesuai jadwalnya. Kemudian juga ada juga contoh yang tadi Pulva sebutkan di awal, adanya tradisi gotong royong di masyarakat untuk bisa menjaga kerukunan dan persatuan di antara masyarakat. Sekarang kita lanjut di pembelajaran 6 tentang konferensi. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, ada gambar konferensi berteman dalam keragaman. Ini di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2003. Jadi, konferensi ini adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah. Misalnya yang pertama tentang keragaman agama. Pasti ada ya perbedaan agama. Kemudian ada agama Islam nih, contohnya ada agama Kristen, Hindu atau agama lainnya. Jangan dijadikan sebagai alasan untuk terjadinya pertengkaran. Agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, karena perbedaan agama itu dianugerahkan dari Tuhan, di sanalah kita bisa mengisi saling berbagi dan saling menolong. Untuk itu di rumah kita bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada saudara kita. Kemudian juga bisa memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau misalnya di sekolah bisa dilihat ya, di sini tuh kita tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman. Kemudian juga tidak bertengkar karena berbeda agama dan memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah walaupun berbeda agama. Nah,
selanjutnya tentang keragaman agama. Jadi kita juga harus bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama. Misal nih ada agama Islam, agama Katolik, agama Hindu, kita harus tetap menyapanya, tidak boleh saling membeda-bedakan. Poin kedua tentang keragaman budaya. Nah, pasti anak-anak udah tahu ya bahwa Indonesia ini memiliki suku dan budaya yang beragam. Nah, pastinya setiap budaya ini memiliki ciri tersendiri. Misalnya dari Jawa, ada ciri khasnya wayang seperti itu. Walaupun berbeda budaya, kita harus tetap menghargainya. Walaupun misalnya nih ada masalah, mereka kadang suka membawakan daerah sendiri, itu tidak boleh karena kita harus saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda agama. Kemudian kalau di rumah kita juga harus bisa bermain dengan teman dan sahabat yang berbeda daerah. Kemudian juga berlatih menari macam-macam tarian kecak, gending sriwijaya, tari baris dan serimpi agar kita menambah wawasannya. Nah, kegiatan di rumah juga bisa belajar bersama saudara-saudara kita atau ayah kita melalui siaran televisi ataupun radio. Nah, dan mengajak tetangga untuk bermain bersama. Permainan tradisional ini sangat menyenangkan ya, menjadikan kita menjadi lebih akrab. Kalau misal nih ada teman kalian yang ada kelainan fisik atau terhalang oleh fisik, kalian juga jangan bedak-bedakan, harus tetap menghargainya dengan cara mengajak bersama untuk belajar bersama. Jadi intinya anak-anak, walaupun kita berbeda daerah, kita berbeda bahasa, berbeda suku, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Demikian pembelajaran tentang materi IPA dan PPKN, semoga bermanfaat. Silakan untuk tetap jaga protokol kesehatan. Salam rindu dari Bu Ulfa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.